adalah negara yang luas wilayahnya mencapai 17,1 juta kilometer persegi. Wilayahnya membentang sepanjang Asia Utara dan sebagian berada di Eropa Timur. Dengan luas wilayah tersebut, Rusia menjadi negara yang paling luas di dunia. Selain wilayahnya yang luas, Rusia juga memiliki sejarah yang panjang. Berikut adalah sejarah Rusia. Sejarah Rusia diawali dengan perpindahan bangsa-bangsa Skandinavia atau yang dikenal sebagai bangsa Varangia. Mereka menyeberangi Laut Baltik pada tahun 862, lalu memasuki Koya Novgorod dan memerintah di sana. Pada tahun 882, Pangeran Varangia, Olegs, berhasil memindahkan ibu kota Rus dari Veliki Novgorod ke Kiev, sekaligus membangun fondasi negara Rus Kiev. Kemudian kota Slavia berkembang menjadi pusat perdagangan antara Skandinavia dan Konstantinopel. Pada tahun 989, Vladimir I meluaskan wilayahnya hingga Kaukasus dan Laut Hitam serta mengambil ajaran gereja Ortodoks Yunani. Kerajaan Kiev Rusia runtuh setelah serangan Mongol pada tahun 1237 oleh Batu Khan yang merupakan cucu dari Genghis Khan. Setelah mengalahkan kerajaan Kiev, Mongol mendirikan kerajaan yang bernama Gerombolan Emas atau disebut dengan Golden Horde. Dengan berdirinya kerajaan itu, Rusia secara resmi diperintah oleh orang-orang Mongol. Di bawah pemerintahan Mongol, Rusia diwajibkan membayar upeti yang kemudian diserahkan kepada Baskak. Baskak sendiri merupakan petugas pajak Mongol. Akan tetapi, setelah tahun 1266 ketika negara Tatar Mongol memisahkan diri dari Kekaisaran Mongol, upeti tidak lagi diserahkan ke Baskak, melainkan diserahkan ke ibu kota Gerombolan Emas. Pada masa Dmitri Donskoi yang merupakan Pangeran Moskwa, putra dari Ivan II, dia menolak membayar upeti kepada Gerombolan Emas dan juga dia merupakan pangeran pertama Moskwa yang secara terbuka menentang otoritas Mongol di Rusia. Kemudian pada tahun 1380, Dmitri Donskoi mengalahkan pasukan Mamaikan yang berkekuatan 60.000 sampai dengan 110.000 orang dalam pertempuran Kulikovo. Kira-kira 100 tahun berikutnya, Rusia masih terus membayar upeti kepada para Gerombolan Emas. Akan tetapi, pada tahun 1472, Ivan III kembali menolak memberikan upeti kepada Mongol. Ivan dan ayahnya Vasily II telah mengumpulkan tanah-tanah dan para pangeran, kemudian menyatukannya menjadi bagian dari wilayah Moskow. Setelah itu, Khan Gerombolan Emas Ahmed bin Kuch mencoba berperang melawan Ivan, tetapi setelah kebuntuan di Sungai Ugra pada tahun 1480, dia pulang dengan tangan kosong. Pertempuran ini menandai akhir dari kekuasaan Mongol di Rusia. Walaupun kekuasaan Mongol sudah berakhir, tetapi Rusia tetap mengirimkan upeti berupa uang dan barang berharga ke berbagai wilayah bagian Gerombolan Emas. Hal ini bertujuan untuk berdamai dengan para militan Tatar. Pemberian upeti ini disebut Pominki, yang berarti kenang-kenangan dalam bahasa Rusia. Setelah terbebas dari Mongol, pada masa pemerintahan Ivan VI, dia menyatukan kembali daerah-daerah yang dahulunya tercerai-berai. Lalu dia menaklukkan Kazan, Astrakhan, dan menguasai Siberia.
pemerintahannya dilanjutkan oleh penerusnya sampai bangsa Romanov naik tahta. Pemerintahan dinasti Romanov diawali dengan diangkatnya Mikhail Romanov sebagai Tsar pada tahun 1613. Kemudian pada tahun 1689, Peter I merupakan cucu dari Mikhail Romanov berkuasa dan mengadakan modernisasi Rusia atau upaya pembaratan Rusia. Dia juga mendirikan kota St. Petersburg sebagai ibu kota kerajaan pada tahun 1703. Selanjutnya pada tahun 1762 sampai dengan 1796 pada masa Ratu Katarina II yang merupakan istri dari Peter III, Rusia menjalankan politik air hangat untuk mencari pelabuhan yang bebas es. Politik ini mengakibatkan terjadinya perang dengan Turki. Pada masa dinasti Romanov juga terjadi perang Crimea. Berikut akan saya jelaskan secara singkat latar belakang terjadinya perang Crimea pada tahun 1853. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, Rusia memiliki wilayah yang luas. Meskipun memiliki wilayah yang luas, Rusia tidak memiliki pantai yang potensial untuk perdagangan dan pelayaran. Satu-satunya pantai yang dimiliki adalah Laut Hitam. Para kapal pedagang yang menuju Laut Hitam sebelumnya terlebih dahulu harus melalui Selat Bosporus. Selat ini dikuasai oleh Kesultanan Utsmaniyah atau Turki Ottoman. Saat itu, Rusia yang hubungannya dengan Turki Ottoman kurang baik dan juga memiliki ambisi untuk merebut kekuasaan atas Selat Bosporus, akhirnya mereka meminta bantuan kepada Inggris dan Prancis. Akan tetapi, bantuan tersebut ditolak oleh Inggris dan Prancis. Dalam konflik ini, Inggris dan Prancis malah mendukung Turki Ottoman, sehingga meletuslah pertempuran di semenanjung Crimea atau yang dikenal dengan Perang Crimea. Selain itu, pada tahun 1877 sampai dengan 1878 terjadi lagi perang Rusia dengan Turki. Karena perang ini, Serbia, Montenegro, Rumania, dan Bulgaria merdeka lewat perjanjian San Stefano. Kemudian pada tahun 1894 sampai dengan 1917, pada masa pemerintahan Tsar Nicholas II, industrialisasi di Rusia diperhebat, sehingga menimbulkan kemajuan gerakan sosialisme yang menentang kapitalisme. Di samping itu, Tsar Nicholas II juga memilih orang-orang yang disukainya untuk duduk dalam pemerintahan. Para bangsawan pada zaman itu juga hidup kaya raya serta bermewah-mewahan. Karena hal tersebut, orang-orang sosialis menentang Tsar Nicholas. Orang-orang sosialis ini terbagi menjadi dua, yaitu Menshevik dan Bolshevik. Selain memilih orang-orang yang disukainya untuk duduk dalam pemerintahan, pada tahun 1914 Rusia juga terseret dalam Perang Dunia Pertama. Rusia memiliki jumlah kematian terbesar dalam perang tersebut, sebanyak 1,8 juta kematian militer dan 1,5 juta kematian warga sipil. Karena banyak kontroversi dan konflik pada masa pemerintahan Tsar Nicholas II, akhirnya pada November 1917 kaum revolusioner Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin mengambil alih pemerintahan. Tsar Nicholas dan keluarganya kemudian diasingkan dan pada 17 Juli 1918 Nicholas beserta keluarganya dibunuh dengan sadis. Yang mengkoordinasi dan memimpin pembunuhan berencana ini adalah Yukov Yorovsky.
Sebelum Uni Soviet berdiri, pada Oktober 1917, kaum Bolshevik menggulingkan kaum Menshevik dan mendirikan Tentara Merah atau yang disebut dengan Red Army. Kemudian pada tahun 1919, Republik Komunis Rusia dibentuk dengan Vladimir Lenin sebagai presidennya. Setelah membentuk Republik Komunis Rusia, pada tahun 1922, Uni Soviet pun berdiri dengan Rusia, Belarusia, dan Ukraina sebagai bagiannya. Pada masa kepemimpinan Vladimir Lenin, para wanita diberikan hak politik. Hal ini bertujuan untuk mematahkan sistem patriarki keluarga. Selain itu, Vladimir Lenin juga menerapkan adanya New Economic Policy atau NEP, di mana para petani dibebaskan dari segala pungutan dan memperbolehkan mereka untuk menjual kelebihan produknya di pasar terbuka. Dengan adanya sistem ini, dapat menghidupi perekonomian Uni Soviet pada masa itu. Kemudian pada tahun 1924, Uni Soviet mencaplok Turkmenistan dan Uzbekistan. Pada tahun yang sama, Vladimir Lenin meninggal dunia, lalu dia digantikan oleh Joseph Stalin. Pada masa kepemimpinan Joseph Stalin, dia menerapkan sistem rencana 5 tahun, yakni dengan menghapus sistem NEP, adanya industrialisasi besar-besaran, konektivitas pertanian, hingga mengontrol seluruh aktivitas ekonomi. Selain itu, pada masa kepemimpinan Joseph Stalin bisa dibilang cukup kejam, karena ia tak sungkan untuk menindas hingga melenyapkan para pesaing politiknya. Bahkan dia mendirikan kamp yang bernama Gulag untuk menampung para pembangkang yang mengancam pemerintahannya. Bahkan dia melakukan pembersihan dengan mendeportasi para etnis minoritas yang menempati kawasan Asia Tengah dan Siberia. Upaya pembersihan tersebut berhasil mendeportasi sekitar 3 juta manusia. Selain kebijakan tadi, pada tahun 1936, Uni Soviet berhasil mencaplok Kazakhstan, Armenia, Azerbaijan, dan Georgia. Lalu disusul Republik Baltik dan Moldova pada tahun 1940. Setelah memerintah dengan kejam, pada tahun 1953, Joseph Stalin meninggal dunia. Kemudian dia digantikan oleh Nikita Khrushchev. Pemimpinan Uni Soviet terus berlanjut hingga Mikhail Gorbachev naik. Pada era kepemimpinan Mikhail Gorbachev, ia merumuskan sebuah kebijakan tentang perestroika dan glasnost. Kebijakan perestroika sendiri berkaitan dengan mengubah kebijakan sosial dan ekonomi demi kemajuan Uni Soviet. Sedangkan kebijakan glasnost berkaitan dengan kemudahan politik dalam mengakses informasi secara bebas dan menghilangkan sensor yang sebelumnya telah diberlakukan. Selain itu, Mikhail Gorbachev juga melakukan amandemen Undang-Undang Pemilu pada tahun 1998. Dalam amandemen tersebut, menyatakan bahwa kandidat di luar Partai Komunis mempunyai hak untuk mencalonkan diri menjadi pejabat tingkat nasional maupun tingkat lokal. Sebelum Uni Soviet runtuh, pada tanggal 19 Agustus 1991, kelompok konservatif yang kala itu dipimpin oleh Wakil Presiden Gennady Yanev melancarkan aksi kudeta terhadap kepemimpinan Mikhail Gorbachev. Aksi kudeta tersebut berhasil digagalkan oleh kelompok radikal, yakni Boris Yeltsin. Meskipun selamat dari kudeta, Mikhail Gorbachev menghadapi kesulitan ekonomi yang terjadi di Uni Soviet. Selain itu, kelompok militer juga mulai terpecah belah. Bahkan negara-negara bagian juga banyak yang menuntut untuk kemerdekaannya.
puncaknya, Mikhail Gorbachev mengundurkan diri dan menyebabkan kekosongan pemerintahan. Kemudian, Boris Yeltsin selaku pemimpin kaum radikal mengambil alih kekuasaan. Namun, tindakan tersebut tidak didukung oleh beberapa negara bagian, terutama Latvia, Georgia, Litua, Estonia, dan Moldova, yang kemudian negara-negara bagian tersebut memisahkan diri dari Uni Soviet dan memperoleh kemerdekaannya. Lalu, pada 6 September 1991, Uni Soviet dibubarkan. Uni Soviet yang runtuh terbagi menjadi beberapa negara yang berdaulat dan menjadikan Federasi Rusia sebagai pewaris kebesaran dari Uni Soviet. Negara-negara yang sebelumnya berada di bawah Uni Soviet, kecuali negara Balkan, membentuk organisasi yang bernama Commonwealth of Independent States di bawah pimpinan Rusia. Tadi merupakan sejarah singkat berdirinya negara Rusia. Semoga video ini dapat membantu kalian, dan jangan lupa follow aku di Instagram @maugive, dan like, comment, subscribe supaya aku lebih semangat bikin videonya. Kalian juga bisa request materi untuk video berikutnya di kolom komentar. Terima kasih.